Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 dengan tanggal 13, itu energinya beda banget, walaupun latar belakangnya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah letaknya bulan. Jadi hari ini tanggal 12 bulan itu membentuk square dengan Chiron dan sextile dengan Uranus. Ini membuat artinya bulan itu ada di Cancer, dan ini juga hari Sabtu, jadi kayaknya memang ini adalah permasalahan yang ada di rumah. Jadi kayak kita di hari Sabtu tiba-tiba ada kebutuhan untuk bikin rencana yang sama sekali tidak muncul di minggu kerja kemarin. Jadi sampai hari Jumat tuh nggak ada pembicaraan apa-apa, tiba-tiba harus sesuatu gitu. Misalnya kayaknya mau nggak mau kita harus bantu saudara kita yang membutuhkan, katakanlah bantuan. Dia nggak ngomong sebelumnya, tapi kayaknya kita nggak bisa tinggal diam karena kita perlu membantu, karena dia nggak bisa membantu dirinya sendiri gitu ya, karena dia juga square dengan Chiron, dan Chiron conjunction dengan Pallas Athena. Dan sebenarnya kalau di situasinya latar belakangnya dari kemarin sama, ada dua yud yang pertama ujung panahnya di Lilith, dan yud yang kedua ujung panahnya di South Node. Jadi kalau saya melihat kemungkinan hari ini, kalau ini adalah situasi emergency lah, kayak gawat darurat, mudah-mudahan in a positive way ya, semuanya in a positive way. Ada yang tiba-tiba mungkin ada acara ulang tahun yang tadinya kita nggak berencana apa, kita membeli kado, something like that ya. Dan mungkin juga nggak harus ketemu tatap muka, tapi kayaknya memang kita harus mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan effort ya, usaha tertentu. Dan ini kalau kita lihat tanggal 13, walaupun belum sampai, kita lihat semua energinya seimbang. Ada gambar layang-layang. Gambar layang-layang itu semuanya tampak inline. Jadi kalaupun tampaknya hari ini semua urgent dan kita meresponnya juga dengan positif ya, artinya kita memang ingin membantu, dan atau sebaliknya kita mendapatkan bantuan dari luar. Kalau kita meminta bantuan, I think it's fine gitu ya, it's fine. Jadi kalau Aquarius di 4 derajat, kenapa saya melihat Aquarius 4 derajat? Karena di sini Venus dan Mars itu masuk antara 4 derajat dan 5 derajat sampai 6 derajat. Ini tanggal 12 kita lihat derajatnya Mars dan Venus tanggal 13 ya. Venus sudah ada di 6 derajat dan Mars ada di 5 derajat. Jadi ini adalah derajatnya weekend. Kita lihat tanggal 4 berarti udah hari Jumat. Jadi imigran dari India pakai baju sorban dan kepala ketutup itu, dia duduk di sebelah rumah dan menggunakan bajunya yang punya rumah di sana. Jadi ini tetangga kan, neighbor. Ketika yang punya rumah datang, dia mengira bahwa rumahnya itu sedang ada yang menguasai gitu, invaded ya. Jadi kayak orang India tuh sebenarnya bukan Indianya, ini adalah orang asing ya, orang asing yang sepertinya berkuasa di satu tempat gitu ya. Itu di 4 derajat Aquarius. Situasinya kan tidak nyaman, kaget karena kayak ada sesuatu yang baru. Nah, Aquarius di 5 derajat pushing a strand of cobwebs. Jadi kita sambil jalan ke tempat yang nggak pernah dilewati, banyak sarang laba-laba, dan kita cuma menyingkirkan saja. Dan dengan kalem gitu ya, dengan tenang, kita cuek aja. Ada hantu tanda petik di sebelah kanan, kita nggak lihat. Kita tahu ada tapi kita nggak lihat karena memang nggak perlu dilihat. Kemudian seorang laki-laki marches resolutely out of the crypt and into the sunlight. Jadi dia kayak keluar dari tempat yang gelap ke arah yang terang,
walaupun jalannya itu sedikit creepy ya, agak mengerikan, tetapi tetap dilewati. Itu bukan tanggal 5, tapi 5 derajat Aquarius. Dan kalau kita lihat Aquarius di 6 derajat, a filmmaker makes a movie whose character have their origin in different facet of his own personality, facet that he likes and facet that he hates. Jadi orang yang membuat film dan itu idenya datang dari karakternya kita, berarti kan kita tahu bahwa kita ada positif negatif. Ada yang kita suka, ada yang kita tidak sukai, tapi kita sudah melihatnya sebagai satu kesatuan. Anyway, jadi kita lihat dari 4 derajat, 5 derajat, dan 6 derajat adalah ketika ada sesuatu yang aneh, dan itu mungkin termasuk hari ini, tapi kita kemudian mencoba untuk memahami, kita mengerti mana yang tidak perlu diperhatikan, kita cuek aja, nggak freak out, sampai ketika kita sampai ke sunlight, sampai tempat terang, kita bisa memahami situasi lebih lengkap, kiri kanan, atas bawahnya. Dan ini tadi itu kan bicara lebih dari 1 hari, ini dari hari Sabtu. Yang jelas hari Sabtunya ada perubahan tiba-tiba, dan walaupun tampaknya mengejutkan, tapi saya melihat semua akan baik-baik saja karena kita lihat chartnya besok itu juga aman aja. Kalau dari sini kan gambarnya tangga itu pilihan, bunga lili itu adalah passion dan passion dan kematangan, serta sebelah kanan itu adalah hal yang sifatnya formal. Jadi kalau menurut saya ini penggambaran dari kita sudah mengambil keputusan di hari kerja kemarin, Senin sampai Jumat, entah salah satu di sana ditanya sesuatu, apa kamu bersedia, dan kayaknya jawabannya iya. Iya itu berarti sudah melihat antara keuntungan kekurangannya, tapi kita mengambil kesempatan ini, dan kayaknya dalam waktu dekat apapun yang menjadi pilihan itu akan menjadi hal yang memang menjadi bagian dari diri kita, apapun maknanya. Kalau dari getaway ini, expecting miracles, ini yang kartu masa lalunya, miracles are blossoming in my life. Jadi sebenarnya kita udah bisa melihat bahwa kehidupan kita sendiri itu adalah satu keajaiban, sesuatu yang kita syukuri, dan kita begitu takjub dengan perubahan yang ada di kita itu, kayak miracle, kayak ajaib gitu. Ini kartu yang jarang kita dapat ya, proceeding softly, yang sekarang my inner powers grows in the moment of quietude. Go forward slowly and gently, stop to smell the daisies. Iya, jadi kita menikmati hari ini, karena kita nggak buru-buru melihat kehidupan itu, kita santai aja, kita menikmati. Being in the flow, ini near future-nya, I am in the flow of the universe. Jadi kayaknya kalau 3 kartu ini cantik sekali. Jadi memang kita sudah begitu mensyukuri kehidupan kita. Kita menghargai setiap nafas yang kita tarik dan kita keluarkan, sehingga kita mampu menikmati setiap momen dalam kehidupan kita, tidak mengangankan sesuatu yang tidak ada di tangan, tidak menyesali sesuatu yang nggak bisa diubah lagi di masa lalu. Kita duduk manis, menghirup udara yang segar, minum teh hangat ya sebelum teh itu dingin, makanan yang nikmat sebelum busuk atau sebelum layu bunganya, dan kita terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi destiny kita. Kalau 5 kartu dari sini, dari The Psychic Tarot, sacrifice. Jadi memang situasinya sekarang kita tuh nggak dalam situasi kayak haus mencari sesuatu, enggak, justru kita melepaskan sesuatu. Kita let go. Kita menerima situasi ini dan berharap bahwa sacrifice, apapun ya, sacrifice itu menghasilkan sesuatu yang akan bermanfaat di kita. Akan tumbuh sesuatu yang indah. Jadi kayak sacrifice, kita mengorbankan waktu supaya kita bisa subur ya,
kita datang ke dokter karena hari ini juga ada kaitannya dengan Pallas Athena, barangkali kita perlu ke dokter untuk fertilitas ya, dan berharap segera bisa punya anak lagi kalau memang itu yang menjadi harapan kita, dan kayaknya memang akan disegerakan. Kalau di sini penggambarannya hidden influencesnya adalah accelerated motion. Advice-nya adalah ambil setiap langkah keputusan dalam hidup kita itu dengan penuh kesadaran diri dan happy setiap melangkah. Jadi kita tidak perlu gitu ya, ngomel or something, karena sebenarnya setiap langkah di hidup kita, kalau kita selalu mengembalikan kepada pemilik kita, itu sebenarnya adalah mengisi semua dari harapan kita. That's so beautiful. 4 kartu dari tarotnya. Oke. Kalau situasinya King of Wands, ini kayak gambar lili tadi ya, matang, tahu apa yang ingin dilakukan, antusias terhadap hidup, dan tidak terlalu sensitif. Kalau tantangannya Eight of Wands ini kan kayak kita ingin buru-buru ya. Ini sebagai advice. Kalau menurut saya Page of Cups sebagai advice itu adalah kita jangan terlalu serius, dan emang mungkin nggak perlu terlalu serius kali ya hari ini. Just be happy kayak anak kecil yang di kartu The Sun ini ya. Jadi kita memang semangat, kita udah mature, tapi kita tidak perlu terlalu serius dan kayak jaim banget gitu, jangan, kayaknya itu. Satu kartu atau satu informasi dari spirit guides untuk menutup bacaan hari ini. You can use the goddess energy, the divine feminine with you to heal the wounds and ravages of time. Jadi ini kayaknya sih penggambaran dari bulan yang square dengan Chiron. Jadi memang apapun yang membuat kita kemarin, mungkin kayaknya juga karena kita terlalu lelah ya, kemarin tuh kayaknya bacaannya membuat kita lelah gitu ya. Hari ini kita gunakan feminine divine itu untuk nurture ya, untuk memanjakan tubuh kita, diri kita, membuat diri kita happy, tenang, bahagia, merasa cantik. Karena kayaknya somehow itu kayak menutup rasa gelisah, rasa sakit, atau kelelahan, kepenatan kita di masa lalu, something like that. Oke, Benita Indra Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.